Halo, selamat siang. Kenalkan, saya Renata Kesha Zalia Harunisa dengan NRP 50172411037. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 4 mata kuliah Analisis Data Digital Geofisika mengenai filtering, yaitu tentang penerapan teknik filtering pada sinyal. Nah, sesuai petunjuk, tugas ini diminta untuk melanjutkan filtering dari data seismik sintetis yang kemarin dilakukan saat di kelas. Nah, penjelasan singkatnya dari kode yang diberikan pada kelas kemarin itu sinyal asli di sini dibuat dengan frekuensi dominan 5 Hz di sini. Nah, kemudian menggunakan fungsi sinus yang dimodulasi dengan eksponensial agar terlihat seperti gelombang seismik yang merambat dan meredam. Nah, ini di generate. Lalu kita tambahkan noise agar ada kombinasi random noise. Yaitu kemudian hasilnya dari running tadi adalah seperti ini. Ini adalah sinyal yang clean, sinyal yang tidak ada noise-nya. Ini adalah sinyal dengan noise. Nah, di sini sangat bisa tercermin bahwa sinyal dengan noise atau sinyal yang sangat tertutup dengan noise, SNR-nya itu SNR-nya itu masih negatif. Itu berarti sangat rendah. Nah, di sini juga dilakukan spectral analysis karena sebelum melakukan filtering itu salah satu hal yang dilakukan adalah spectral analysis. Dengan spectral analysis itu kemudian melakukan FFT dan menentukan mana sinyal dan mana noise-nya. Nah, di sini juga sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian dilakukan filtering. Nah, di sini saya melakukan filtering dengan filter bandpass atau BPF dengan frekuensi 4,5 dan hingga 5,5. Maaf. Ini adalah filtering yang dilakukan juga saat kelas kemarin. Nah, di sini itu yang dilakukan adalah melewatkan puncak sinyal utama di 5 Hz dan memotong frekuensi di luar itu. Dan hasilnya SNR-nya meningkat drastis dari yang sebelumnya. Ini menjadi acuan bahwa filter bandpass sangat efektif untuk sinyal yang telah dibuat. Nah, untuk tugas selanjutnya itu adalah mengeksplorasi filter low pass dan high pass karena ada 3 jenis filter. Yang pertama adalah band pass filtering, kemudian low pass filtering, dan high pass filtering. Saya akan mencoba untuk low pass filtering terlebih dahulu. Yang pertama kita tentukan cut off. Nah,
tidak jauh beda dari filter sebelumnya. Sini, karena bandpass filtering itu mengambil di rentang waktu tertentu, rentang frekuensi tertentu yang akan difilter. Nah, kalau di dalam low pass filtering ini hanya mengambil satu nilai. Maka dari itu di sini kita menggunakan nilai 7. Karena di sini low pass filtering itu adalah sinyal yang filter yang hanya mengambil filter di bawahnya. Karena sinyal kita tadi ada 5 Hz, maka kita mengambil nilai di atasnya untuk menjadi cut off. Nah, setelah itu, eh, di sini, sama seperti yang sebelumnya, kemudian kalau kita plot, ini saya mengganti warna depannya menjadi biru, sini low-pass, lalu kemudian kita coba run. Nah, di sini bisa terlihat dan bisa terlihat juga nilai SNR. Nah, ketika menerapkan low pass filter dengan nilai cutoff 7, fungsi filter meloloskan frekuensi di bawah 7 Hz, termasuk sinyal target kita yaitu 5 Hz, dan berhasil meredam noise sinus pengganggu yang berada di frekuensi 20 Hz, beserta komponen random noise berfrekuensi tinggi lainnya. Nah, hasilnya sinyal terlihat lebih mulus dan nilai SNR-nya dari yang awalnya minus 6,12 dB menjadi bernilai positif. Namun nilai ini masih lebih rendah dari filter bandpass karena random noise yang berada di bawah frekuensi 7 Hz masih ikut lolos. Oke, kita lanjut pada high pass filter. Masih sama dengan ini, langsung saja kita. Nah, karena di sini adalah high pass filter, jadi kita menggunakan nilai yang ada di bawah sinyal kita tadi.
Di sini saya cut off pada 3 hash. Oke, masih sama. Kemudian di sini saya akan menggunakan hmm, warna lain. Oke, nanti ya. Nah, Waalaikumsalam. Oke, ini biasa. Oke, masih sama sini. Tinggal ganti nama aja beberapa. Oke, kita coba run. Nah, di sini bisa terlihat bentuk sinyalnya. Sebenarnya tujuan dari high pass filtering ini kan untuk menghilangkan efek drift yang mungkin ada di frekuensi sangat rendah. Nah, di sini saya menggunakan cut off 3 Hz. Selanjutnya, ketika kita menguji high pass filter dengan cut off 3 Hz, performanya terlihat paling buruk di antara ketiga jenis filter pada kasus ini, kasus data seismik sintetis ini. Nilai SNR pasca filter tetap bernilai negatif sangat rendah. Nah, secara fisik hal ini terjadi karena HPF itu meloloskan seluruh frekuensi di atas 3 Hz, yang berarti noise tadi, noise yang kita anggap ada di frekuensi 20 Hz, itu jadi terikut, masih lolos, sehingga merusak sinyal target 5 Hz kita. Nah, untuk kemudian dari ketiga hasil ini, saya membuat analisis atau kesimpulan bandpass filter ini memberikan hasil yang terbaik dengan SNR paling tinggi, kemudian sinyalnya paling mirip dengan ground truth. Ini karena kita juga tahu persis di mana letak frekuensi sinyal kita. Nah, kemudian low pass filtering lumayan membantu, terutama mengurangi noise frekuensi tinggi, namun bentuk sinyal masih agak gemuk karena noise frekuensi rendah masih tersisa. Nah, untuk high pass filter gagal memperbaiki sinyal SNR masih negatif dan bentuk sinyal hancur karena tidak cocok untuk sinyal dengan low frekuensi seperti seismogram kali ini. Justru high pass filtering ini akan merusak data. Oke, untuk tugas satu dari ADD week 12 sudah sekian. Saya akan melanjutkan langsung pada tugas yang kedua, yaitu dengan cara yang sama kita menggunakan filtering ini, 3 filtering ini dengan data real. Nah, di sini seperti biasa kita import library, import library, NumPy, Pandas, Matplotlib, dan yang terakhir adalah ini. Langsung kita run. Sudah. Oke, kemudian yang pertama masuk pada fungsi dasar. Nah, di sini dataset yang saya gunakan kali ini diambil secara terbuka dari repository Zenodo dengan nama file moho deps all. Dataset ini berisi 951 titik sampel pengamatan spasial mengenai estimasi kedalaman batas moho atau moho depth estimate dalam satuan kilometer. Untuk jalur penyimpanannya sendiri, file ini saya letakkan secara absolut di dalam direktori lokal laptop saya. Nah, di sini fungsi dasar, saya sudah menuliskan skripnya.
sekitaran. Nah, di dalam kode ini juga saya memanfaatkan pustaka Pandas untuk membaca file tadi karena file data real saya, maksudnya data yang saya gunakan untuk tugas ini itu adalah file CSV. Sebelum menampilkan grafik, ada satu poin metodologi yang sangat penting secara fisik di geofisika. Nah, pada grafik data real tugas 2 ini, saya sengaja tidak mencantumkan parameter kuantitatif SNR, seperti pada data sintetik di tugas 1. Mengapa? Karena pada data lapangan asli di sini yang saya gunakan, kita tidak memiliki kontrol terhadap nilai ideal atau data murni tanpa dosa yang kita sebut ground truth dari alam. Nah, data real itu selalu datang dalam kondisi sudah menyatu antara respon bumi dan gangguan lingkungan, sehingga nilai komponen murni dan noise tidak bisa dipisahkan sejak awal untuk dimasukkan ke dalam rumus matematika SNR. Nah, oleh karena itu, penentuan nilai cutoff pada filter ini murni ditentukan secara adaptif dengan melatih sebaran tren datanya, di mana saya mengatur parameter frekuensi sampling data sebesar 100 dengan kombinasi cutoff yang spesifik untuk masing-masing filter. Ini sedang loading data lapangan. Oke, sudah berhasil. Kemudian di sini proses filtering tadi yang saya bilang menggunakan frekuensi sampling internal data sebesar 100. Nah, di sini. Kemudian langsung kita plotting karena prosesnya hanya cut saja tadi. Nah, di sini bisa terlihat gambar kurva dengan warna abu-abu ini adalah kurva asli. Mari kita bedah masing-masing visualisasi ini. Yang pertama, low pass filter di sini ada pada kurva yang tengah dengan kurva warna biru. Cutoff yang saya gunakan di low pass ini sebesar 12. Filter ini bekerja dengan baik sebagai fungsi smoothing. Riak, fluktuasi tajam, dan kasar dari titik ke titik berhasil diredam habis. Nah, secara geofisika, LPF berhasil mengekstrak tren regional batas nol, memperlihatkan gambaran makro bagaimana batas gerak bumi melandai secara stabil. Nah, yang kedua, high pass filter, panel bawah di sini, grafik merah muda. Sebaliknya, pada high pass filter dengan cutoff sebesar 5, tren melandai regionalnya justru disaring habis, dan filter hanya meloloskan fluktuasi sisa. Operasi ini sangat krusial untuk mengisolasi komponen residual atau anomali lokal, seperti mendeteksi adanya gejala bikisan atau penebalan kerak bumi setempat yang skalanya kecil. Nah, kemudian yang ketiga adalah bandpass filter dengan grafik warna hijau. Untuk bandpass filter dengan rentang cutoff 2 sampai 18, filter ini mengapit komponen gelombang secara seimbang, meloloskan tren utama data tanpa menyertakan lompatan nilai ekstrim di ujung-ujung data pengamatan. Nah, mulanya yang saya dapatkan dari pengerjaan tugas 2 ini adalah teknik pemfilteran digital memiliki aplikasi yang sangat luas dan fleksibel di geofisika. Dia tidak hanya bekerja untuk menjernihkan sinyal seismik di domain waktu, tetapi juga menjadi alat pemisah atau separasi yang sangat bertenaga di domain spasial untuk memisahkan anomali regional dan residual pada data lapangan yang kotor. Sekian yang dapat saya presentasikan untuk tugas analisis data digital geofisika kali ini. Apabila ada salah kata dan kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.